sekali kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan, gitu kan ya. Untuk seorang mu'alaf seperti Dokter Karissa gitu kan, apakah pernah merasa kayaknya, aduh kok susah banget ya setelah hijrah gitu, pernah nggak Dokter Karissa tuh ngerasa, duh susah banget nih gimana sih kan? Kayaknya kalau misalnya saya dengar-dengar gitu ya, kalau ada yang mu'alaf di sini gitu kan, kita harus memberikannya tuh perlahan-lahan gitu kan. Jangan langsung tiba-tiba nanti puasa harus 30 hari loh pas bulan Ramadan kan kayaknya merasa berat gitu loh mualaf-mualaf itu. Apakah Dokter Karissa pernah merasakan hal-hal yang apa namanya berat gitu ya dalam melaksanakan syariah Islam gitu? Apakah pernah down juga gitu dengan apapun yang dihadapi ya dari masyarakat, dari keluarga gitu ya? Bagaimana itu caranya Dokter Karissa untuk menghadapi semua tantangan gitu ya, terus apa namanya mental yang mungkin breakdown dengan banyaknya syariah yang harus dilakukan, gimana tuh Dokter Karissa? Alhamdulillah ya. Tadinya saya juga berpikir, aduh kemampuan bahasa tuh kurang gitu. Mungkin apa namanya, apalagi ini disuruh bahasa Arab gitu. Nah mungkin yang jadi itu saya awal sih itu ya, ngafalin doa bahasa Arab, kemudian zikir bahasa Arab, ngaji bahasa Arab gitu ya. Itu yang mungkin agak perlu effort lah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya di saat seperti itu ada janji Allah gitu ya dalam Quran gitu surat Al-Qamar ya yang disebut sampai 4 kali bahwa sesungguhnya Allah yang mudahkan ayat 17, 22, 32, 40 gitu bahwa Allah mudahkan gitu bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi tugasnya saya ya udah belajar aja gitu kan. Masalah nanti disempurnakan sama Allah bacaannya atau dibuat hafal gitu atau diberikan ditambahkan ilmunya sama Allah itu benar-benar murni ya sekehendaknya Allah gitu seberapa ilmu yang mau dikasih ke saya, seberapa hafalan yang mau dikasih ke saya gitu. Itu untuk tentang bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian tentang syariat sebenarnya jujur saya malah sampai hari ini ya insya Allah seterusnya gitu itu merasakan syariat itu justru malah memudahkan bagi saya mungkin yang mudah lalai ya apalagi kita sibuk dan sebagainya tapi dengan di Islam ini ketika banyak pengingat ya ada azan gitu terus ada ngelihat teman mungkin memakai apa tasbih digital di jari itu yang langsung ingat oh iya nggak boleh lepas zikir dan sebagainya gitu itu malah rasanya malah memudahkan malah mengingatkan gitu ya untuk selalu kita ingat sama Allah gitu kadang kan kalau udah sibuk ya udah ntar aja gitu tapi mau nggak mau ini ketika ada panggilan azan ya sedapat mungkin lah kita bersegera untuk menghadap pada Allah gitu kan ya apapun kesibukan kita yang sedang dilakukan gitu kemudian yang pergumulan sampai hari ini lebih ke adab sih ya adab-adab Islam itu yang benar-benar tadinya kan benar-benar sama sekali nggak ada dalam kehidupan itu ya yang tadinya mau masuk kamar mandi kaki mana nggak masalah ternyata sebaiknya kan menggunakan kaki kiri masuk ke kamar mandi kalau keluar kaki kanan masuk masjid kebalikannya masuk kaki kanan keluar kaki kiri pernah keserimpet itu Mbak Vivi sampai lupa yang mana gitu bahkan lepas kaos kaki pun itu saya waktu itu pernah ditepok kaki saya sama Bu Ustazah di pesantren gitu ya main buka aja gitu kan gitu dibilang Mbak Ica kalau pasang kaki kanan dulu, kalau lepas kaki kiri dulu gitu. Terus saya pernah cerita juga lagi piket masak, itu saya heran yang teman saya itu sampai susah banget mau nyobain masakan itu nyari kursi dulu gitu. Katanya karena adabnya kan nggak boleh berdiri ya gitu. Itu saya nggak tahu, saya mah habis masak ya langsung berdiri langsung cobain aja gitu kan. Ternyata Masya Allah sampai nyobain masakan aja harus cari tempat duduk dulu gitu. Yang hal-hal seperti itu sih yang berusaha saya baru pelajarin gitu ya. Kenapa sih kita harus hidupkan sunnah segitunya saya pikir gitu. Bahkan sampai warna favorit Rasulullah, pakaian kesukaan Rasulullah, semua yang disukai Rasul, kenapa sampai harus
sebegitunya kita hidupkan. Itu yang tadinya saya nggak mengerti, tapi Masya Allah ketika mengerti, ketika dibilang nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai gitu kan. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah ya nanti kita juga bisa dekat-dekat sama Rasulullah nanti di surga gitu. Jadi wah itu jadi semangat banget gitu ya. Jadi itu Masya Allahnya saya lihat umat Muslim ya bisa sebegitu mencintai Rasulullah, tapi juga tidak jatuh dalam menyembah Rasulullah menyamai seperti Allah gitu. Itu yang Masya Allah gitu ya. Mungkin itu kali serba apa ya, serba-serbinya lah pergumulannya saat penyesuaian ya terhadap adab-adab Islam gitu.